guys, welcome back to my podcast. Jadi sekarang itu tanggal 20 Januari 2025. 5 menit sampai 10 menit ke depan aku bakal menceritakan bagaimana cara aku memilih pertemanan. Nah, di tahun ini itu alhamdulillah ya, usiaku udah cuma orang-orang tertentu aja sih yang tahu. Menurut aku, semakin kita dewasa itu lingkup pertemanan kita itu makin kecil karena kita itu makin selektif buat ketemu orang, mana circle yang memang harus kita pertahankan dan mana circle yang seharusnya udah kita jauhkan. Karena kita tahu kalau misalnya kumpul sama circle X, baru kumpul sebentar energi kita udah terkuras banyak. Berarti aku nggak cocok nih sama circle X gitu. Terus kumpul lagi misalnya sama circle Y, bisa nih klop walaupun udah berjam-jam kumpul duduk bareng, tapi energiku tuh kayak masih ada gitu, lama habisnya karena ternyata emang klop prinsip hidup kita sama diri kita itu klop sama circle Y gitu. Jadi kita itu pasti makin aware terhadap orang-orang yang kita temukan dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun memang ketemunya jarang, tapi untuk komunikasi sama orang itu tuh kita tahu dampak baik ke kitanya banyak atau enggak. Kalau misalnya ternyata si circle ini ngomonginnya lebih banyak yang negatif gitu ya, spread negative vibration ke kitanya, malah jadi gampang capek, gampang lesu, gampang mengeluh juga. Karena kan pertemanan itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita mengambil keputusan, cara kita bertindak, cara kita untuk bermimpi. The magic of thinking big-nya itu nggak ada kalau kita berteman dengan orang-orang yang selalu negatif, even itu cuman berkata-kata bercanda gitu ya. Jadi jangan normalisasi temenan sama orang yang selalu mengkerdilkan diri sendiri maupun diri orang lain gitu. Kalau misalnya kita tuh pasti tahu ya teman orang yang memandang diri mereka positif sama orang yang memandang diri mereka negatif gitu. Kalau orang yang negatif vibration tuh dia memandang diri sendiri itu buruk, gue mah nggak bisa apa-apa, gue mah cuman ini cuman itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang yang positive vibration, dia pasti memandang dari dia sendiri itu baik gitu. Gue punya kapasitas untuk berbicara dengan orang gitu. Gue punya kapasitas untuk berpikir cepat, gue punya kapasitas untuk menjalankan proker ini dan itu gitu. Jadi kita pasti bisa ngerasain si orang lain ngemandang diri sendirinya itu baik atau enggak. Nah, kalau dari situnya aja dia udah negatif, kemungkinan besar untuk spread negatif ke kitanya itu bakalan lebih banyak. Karena diri mereka tuh memandang diri mereka sendiri negatif, pasti orang lain pun nggak jauh dipandang negatif juga sama diri merekanya sendiri gitu. Terus udah gitu, jangan biasain diri kamu berbicara kasar ke diri kamu sendiri, karena itu otak itu bakalan mengirim sinyal jadi saraf-saraf kita itu bakal menjalankan apa yang kita omongin. Kalau misalnya kita setiap hari ngomong diri aku hebat, diri aku pintar, diri aku cerdas, diri aku cantik, nanti si otaknya juga bakalan mikir, ya bener aku beneran cantik, ya bener aku bakal beneran hebat kayak gitu. Tapi kalau misalnya diri kitanya malah mengkecilkan kemampuan, jadi otak kita juga bakal mikir, ya lu bodoh, ya lu ini, lu gagal, lu ini. Jadi jangan sekali-kali memberikan kata-kata negatif ke diri sendiri, karena itu bakalan beneran terjadi, bakal beneran besok gitu ya, tahun-tahun depannya itu bakal beneran terrealisasi. Makanya jangan membiasakan dan menormalisasikan perkataan negatif gitu, karena dengan siapa kamu berteman itu sangat mempengaruhi diri kamu di masa depan. Jadi percuma juga kalau misalnya kita tuh setiap hari selalu positive affirmation ke diri kita sendiri, tapi kita berteman sama orang-orang yang selalu mengecilkan mengecilkan impian kita gitu. Maksudnya tuh kayak
percuma juga kita ngasih positif kata-kata ke diri kita kalau teman dekat kita sendiri itu selalu ngasih kata negatif. Jadi memang harus balance antara internal diri kita sama eksternal. Kalau diri kitanya selalu ngasih kata-kata afirmasi positif, maka sebisa mungkin teman kita juga harus temenan sama orang-orang yang selalu ngasih kalimat-kalimat positif, kayak ih kamu bagus banget gitu, ih kamu cantik gitu pokoknya kata-kata positif biar balance gitu. Nah, kalimat-kalimat itu bukan cuma sekedar kalimat, tapi memang membantu merangsang otak yang ada di dalam diri kita, saraf otak. Kalau misalnya dikasih kata-kata negatif itu bakalan mengkerut, bakalan kecil gitu, terus bakalan memang menjalankan hal-hal yang buruk tuh. Jadi jangan membiasakan diri kita itu berada di lingkungan negatif. Teman-teman yang suka kata-kata negatif itu dijauhin sebisa mungkin, karena kalau diri kitanya positif pasti mengattract teman-teman yang positif juga. Misalnya kamu mau dekat sama si Y, tapi ternyata si Y itu nggak bisa deket-deket sama kamu, berarti itu vibe kamu sama dia nggak sama. Vibe dia misalnya lebih ke negatif, tapi vibe kamu lebih ke positif, jadi nggak bakalan tarik menarik. Jadinya kayak kalau misalnya kamunya baik, kamu bakal mengundang orang-orang baik. Kalau misalnya kamunya buruk, kamu juga akan mengundang orang-orang buruk di sekitar kamu. Jadi perbaikin dulu diri kamunya kayak gitu. Terus satu lagi reminder buat teman-teman aku yang dengerin podcast ini, lebih baik kita punya sedikit teman tapi benar-benar yang bisa mendukung kita menggapai impian kita. Sedikit teman tapi yang memang benar-benar mendukung dan memberikan kita motivasi dan semangat setiap harinya, daripada banyak teman tapi mereka itu negatif dan nggak bisa ngedukung kita untuk maju gitu. Karena makin dewasa itu seharusnya makin realistis dan makin selektif gitu terhadap pertemanan yang ada di sekitar. Apalagi orang-orang terdekat itu memang harus orang-orang yang bisa mendukung kita untuk mencapai impian kita, guys, kayak gitu. Jadi nggak usah takut untuk nge-cut off teman-teman yang spirit negatif, nge-cut off teman-teman yang gak baik buat kita. Segitu aja, terima kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya, dadah.